Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Genbi UTM. Hai teman-teman, pada video informatif kali ini kita akan membahas tentang kuliah atau organisasi. Mana sih yang lebih penting? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kuliah dan organisasi adalah dua kesibukan penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai mahasiswa. Keduanya adalah wadah yang tepat untuk kita menempa ilmu dan keahlian sesuai dengan minat bakat kita. Di kampus, banyak sekali organisasi yang dapat kita ikuti, mulai dari forum diskusi, jurnalistik, seni budaya, dan masih banyak yang lainnya. Umumnya, kita sebagai mahasiswa mengikuti setidaknya satu organisasi yang kita suka. Tentu saja, hal ini kita lakukan dengan mempertimbangkan pembagian waktu antara belajar, kuliah, dan organisasi. Saat berorganisasi, terkadang kita disibukkan dengan suatu kegiatan. Tapi, ada juga mahasiswa yang sama sekali tidak mengikuti organisasi karena mereka menganggap bahwa organisasi tidak terlalu penting dan hanya akan mengganggu konsentrasi kuliah. Sebaliknya, ada juga mahasiswa yang lebih sering menghabiskan waktu untuk nongkrong di forum-forum diskusi daripada mendengarkan kuliah dari dosen. Lalu, mana sih yang sebetulnya lebih penting? Kuliah atau organisasi? Atau kuliah sambil organisasi? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dulu penjelasan dari masing-masing kegiatan, baik itu kuliah maupun organisasi. Nah, pembahasan yang pertama, apa sih manfaat memprioritaskan fokus kuliah dibanding dengan organisasi? Pada umumnya, tujuan awal dari kita masuk universitas yaitu untuk belajar sesuai dengan disiplin ilmu atau potensi yang kita miliki. Dengan memfokuskan diri 100% untuk kegiatan akademis, maka konsentrasi kita tidak akan terbagi hingga tercapainya suatu tujuan. Tujuan apa sih yang dimiliki mahasiswa yang fokus kuliah? Yap, IPK tinggi. Dengan tidak mengikuti organisasi, maka peluang untuk mendapatkan IPK tinggi terbuka dengan lebar, karena tidak terbebani dengan tanggung jawab lain. Mahasiswa ber-IPK tinggi tentu akan masuk ke dalam kategori mahasiswa berprestasi secara akademik tentunya, yang biasanya akan mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa, baik dari kampus maupun luar kampus. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mengikuti organisasi. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Antara lain, yang pertama adalah mengasah soft skill. Mengasah soft skill ini tidak bisa kita peroleh ketika kita hanya berfokus pada bangku perkuliahan, bertatap muka dengan dosen, kemudian kita akan pulang ke tempat tinggal kita masing-masing. Namun ketika berorganisasi, dalam organisasi ini akan membantu kita untuk membentuk jiwa kepemimpinan kita, kemudian akan membentuk jiwa bertanggung jawab kita, dan kemudian yang ketiga akan membuat kita terbiasa untuk berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, ketika kita berorganisasi, kita akan memperluas relasi atau jaringan. Ketika kita berorganisasi, baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas, tentunya kita akan bertemu dengan teman-teman kita dari berbagai program studi, jurusan, bahkan dari berbagai daerah. Hal tersebut tentunya membuat relasi yang kita miliki jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman kita di luar sana yang tidak mengikuti organisasi. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikuti organisasi, kita akan memiliki pola pikir yang lebih dewasa daripada teman-teman kita yang tidak mengikuti organisasi. Bagaimana bisa demikian? Karena dalam berorganisasi, kita akan bertemu dengan teman-teman dengan berbagai pola pikir, dengan berbagai latar belakang, dan dengan berbagai sudut pandang pemikiran. Hal tersebut tentunya akan membuat kita terbiasa dalam menghadapi berbagai pikiran-pikiran yang tidak sama. Hai, saya akan menjelaskan bagaimana sih kuliah sambil berorganisasi. Karena ingin mendapatkan manfaat lebih banyak dari kegiatan akademik ataupun di luar perkuliahan, kita sebagai mahasiswa bisa saja membagi waktu untuk ikut bergabung dalam sebuah organisasi sambil tetap konsentrasi dalam kuliah. Sayangnya, manajemen waktu yang buruk mengakibatkan salah satu dari dua kegiatan tersebut menjadi keteteran.
Kalau nggak kuliahnya yang dikorbankan, ya organisasinya yang tidak berjalan dengan lancar. Biasanya sih seperti itu. Akan tetapi, bisa saja kok kuliah sambil berorganisasi berjalan dengan lancar. Yang penting kita pandai mengatur waktunya saja. Terima kasih. Jadi, mana yang lebih penting? Kuliah atau organisasi? Keduanya penting. Kuliah menyediakan disiplin ilmu yang akan bermanfaat bagi pencapaian karir mahasiswa ketika sudah lulus nanti. Sedangkan, soft skill yang diperoleh selama mengikuti organisasi juga akan menunjang kehidupan mahasiswa ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran kan? Selain IPK tinggi, syarat lain yang wajib dipenuhi setiap pelamar beasiswa adalah keaktifan berorganisasi dan pengabdian dirinya kepada masyarakat. Ini karena pihak pemberi beasiswa ingin memastikan kalau penerima beasiswa adalah orang yang benar-benar kompeten dalam berbagai bidang. Jadi, kuliah atau organisasi sekarang sudah tahu jawabannya kan? Nah, itu tadi adalah video yang membahas tentang organisasi atau kuliah, mana yang lebih penting. Yang lebih penting adalah tergantung dari diri masing-masing, pilihan masing-masing, dan prioritas masing-masing. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.